warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Prawira Agusti dengan ujung NIM 002, kelas B, jurusan Ilmu Kelautan. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai alat selam dasar dan alat scuba diving. Dan terus bagaimana sih cara pemasangannya, dan juga kita akan membahas mengenai cara pembacaan kode terhadap tabung scuba. Let's enjoy. Alat selam dasar yang pertama yaitu masker. Masker ini berfungsi untuk melindungi mata maupun hidung saat melakukan penyelaman di dalam air. Cara pemasangan masker ini yaitu sesuaikan ukuran masker dengan wajah kalian agar nyaman dan pas di wajah, dan tarik karet belakang untuk mengepaskan masker ke wajah kalian. Dan jangan pernah meletakkan masker di atas kepala. Gantunglah masker itu di leher agar supaya tidak cepat rusak dan tali karetnya tidak longgar. Yang kedua yaitu snorkel. Snorkel ini berfungsi sebagai alat pernapasan saat melakukan penyelaman di bawah permukaan air. Nah, cara pemasangan snorkel ini yaitu diletakkan di sebelah kiri masker. Untuk alat yang ketiga yaitu fins. Fins ini berfungsi untuk membantu keefektifan dan memudahkan gerakan penyelam saat melakukan penyelaman di dalam air. Untuk fins ini dibagi menjadi dua, yaitu fins open heel dan fins full foot. Untuk fins open heel itu pemasangannya kita harus menggunakan boots supaya kaki kita tidak terluka. Sementara untuk fins full foot itu boleh tidak menggunakan boots dan juga boleh menggunakan boots. Dan jangan pernah melakukan gerakan maju ke depan saat menggunakan fins, usahakan berjalan mundur. Dan yang keempat yaitu wetsuit. Wetsuit ini merupakan baju khusus yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh penyelam agar tetap stabil dan juga melindungi tubuh penyelam agar tidak terluka. Wetsuit ini memiliki ketebalan 2-18 mm. Dan untuk wetsuit ini pilihlah baju yang tidak longgar dan tidak terlalu ketat pada kalian. Nah, sekarang kita masuk ke alat selam scuba diving. Untuk alat selam scuba yang pertama yaitu BCD, Buoyancy Compensator Device. BCD ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe jaket dan tipe bag mounted. BCD ini berfungsi sebagai penopang tabung dan meningkatkan daya apung penyelam serta dapat menyimpan peralatan. Cara pemasangan BCD sebagai penopang tabung yaitu letakkan BCD sejajar dengan tabung membelakanginya. Kemudian ikat BCD terhadap tabung dengan urutan ikatan 0, 2, 1, 3. Dan setelah dirasakan BCD tadi terikat dengan rapat, kemudian rekatkan BCD tadi terhadap tabung tadi. Dan apabila BCD tadi diangkat dan tabung tidak longgar atau tidak bergerak sama sekali, berarti tabung sudah terikat rekat terhadap BCD. Nah, kita masuk ke dalam alat selam scuba yang kedua yaitu regulator. Regulator ini yang berfungsi sebagai penyalur aliran udara yang mengubah udara bertekanan tinggi menjadi udara bertekanan rendah sehingga bisa digunakan oleh penyelam. Nah, untuk pemasangan regulator ini, regulator dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe first stage, second stage, dan octopus. Untuk first stage ini yaitu yang menghubungkan regulator dengan tabung scuba, dan untuk second stage yaitu sebagai penyalur aliran oksigen yang digunakan sebagai pernapasan penyelam. Dan yang ketiga adalah octopus. Octopus ini yaitu sebagai body ataupun emergensi saat teman kita mengalami masalah saat melakukan penyelaman. Alat selam scuba yang ketiga yaitu tabung scuba. Tabung scuba ini terbuat dari baja ataupun aluminium agar saat melakukan penyelaman tabung scuba ini terasa ringan. Nah, fungsi tabung scuba ini yaitu sebagai tempat penyimpanan oksigen saat melakukan penyelaman. Pemasangan tabung scuba yaitu diletakkan di belakang BCD dan diikat menggunakan tali BCD. Dan untuk pengambilan oksigennya itu yaitu menggunakan regulator dan dihubungkan menggunakan first stage regulator ke tabung scuba tersebut. Nah, untuk alat selanjutnya itu ada wake belt ataupun wake integrate. Nah, alat ini itu berfungsi sebagai pemberat tubuh penyelam dan untuk memudah mengimbangi saat melakukan penyelaman. Nah, untuk pemasangan wake belt ini, di sela-sela wake belt itu ada seperti lubang kecil untuk memasukkan sabuk. Nah, nanti wake belt ini akan berbentuk sabuk dan diikat di pinggang. Nah,
Untuk alat selanjutnya itu ada dip maupun pressure. Dip ini yaitu alat yang menentukan kedalaman gitu, sudah seberapa dalam kalian melakukan penyelaman. Nah, untuk pressure ini yaitu alat yang menentukan berapa banyak sisa oksigen yang ada di dalam tabung scuba kalian. Nah, saat kalian akan kembali ke permukaan, harap sisakan 50 bar dalam tabung oksigen kalian. Dan alat yang selanjutnya itu ada juga dive computer. Nah, dive computer ini juga hampir sama fungsinya, yaitu untuk menentukan kedalaman, suhu, tekanan, serta nitrogen yang ada di dalam tubuh kalian. Nah, adapun peralatan alat tambahan saat melakukan penyelaman, yaitu yang pertama yaitu kompas. Nah, kompas ini itu sebagai penunjuk arah penyelaman ataupun navigasi saat melakukan penyelaman. Dan untuk selanjutnya juga ada dive watch. Dive watch ini yaitu pencatat waktu saat melakukan penyelaman di dalam air. Selanjutnya ada sled ataupun sabak, yaitu merupakan alat tulis bawah air saat melakukan penyelaman. Dan selanjutnya ada juga dive light, yaitu seperti senter yang berguna sebagai penerangan saat melakukan penyelaman di malam hari ataupun saat melakukan penyelaman di kedalaman yang dirasa sudah semakin gelap. Untuk selanjutnya juga ada dive flag ataupun bendera, yaitu sebagai tanda bahwa di sekitar situ ada kegiatan penyelaman. Ada juga gear bag, yaitu membawa serta melindungi peralatan saat melakukan penyelaman. Dan yang terakhir yaitu pisau selam sebagai safety device saat melakukan penyelaman di kedalaman. Jadi sekarang kita akan masuk kepada tahapan bagaimana sih cara membaca kode terhadap tabung scuba ini. Nah, kita masuk ke dalam kode yang pertama, yaitu 3ALM207, yang artinya tabung ini terbuat dari apa begitu. 3ALM berarti tabung ini terbuat dari aluminium. Kenapa sih terbuat dari aluminium? Yang pertama, tabung ini lebih ringan saat melakukan penyelaman. Dan yang kedua, apabila terjadi kebocoran, tabung ini hanya akan mengalami sobek. Dan apabila terbuat dari besi, tabung ini itu akan meledak hampir seperti granat dan akan menjadi keping-kepingan. Nah, sekarang kita masuk ke kode yang selanjutnya, yaitu Luxfer. Luxfer ini adalah kode pabrik pembuat tabung tersebut. Kita masuk ke dalam kode selanjutnya, yaitu 11,1 liter. 11,1 liter ini adalah volume di dalam tabung tersebut. Jadi di dalam tabung tersebut itu terdapat volume 11,1 liter. Nah, oke, sekarang kita masuk lagi ke kode yang selanjutnya, yaitu 3000 PSI. 3000 PSI ini adalah tekanan pada tabung tersebut. PSI adalah satuan tekanan yang artinya pounds per square inch. Dan untuk tekanan uji pada tabung ini yaitu sekitar 5000 PSI untuk tekanan ujinya. Tetapi sangat dianjurkan untuk mengisi tekanan pada tabung tersebut yaitu sekitar 3000 PSI. Apabila lebih dari tabung tersebut, sangat ditakutkan akan terjadi kebocoran pada tabung tersebut. Nah, masuk lagi kode selanjutnya, yaitu Amscoot. Amscoot ini adalah merek tabung tersebut. Amscoot itu adalah American Scuba Diver. Nah, untuk kode yang selanjutnya yaitu 80 kaf. 80 kaf ini adalah berat tidaknya tabung tersebut. Nah, untuk kaf sendiri yaitu artinya kubik feet. Nah, untuk penggunaan berat tabung ini juga bisa kita lakukan sebagai penghematan weight belt. Nah, apabila pada 80 kaf kita bisa menggunakan sampai 6 weight belt, yang jadi akhirnya sabuk kita itu penuh. Dan apabila kita menggunakan 100 kaf, kita bisa menghemat sampai 2 atau 4 weight belt mungkin. Ya, misalnya pada 80 kaf kita menggunakan sekitar 6 weight belt dan 100 kaf kita hanya menggunakan 2 weight belt. Nah, masuk lagi ke kode yang selanjutnya, yaitu Made in USA. Artinya tabung ini terbuat di mana? Made in USA, berarti tabung ini terbuat di Amerika Serikat. Nah, kita masuk lagi ke kode yang selanjutnya, yaitu DOT 3AL3000. Kode ini itu merupakan singkatan penjelasan dari kode-kode sebelumnya. DOT artinya Department of Transportation. Nah, untuk selanjutnya 3AL berarti tabung ini terbuat dari aluminium dan 3000 tekanan pada tabung tersebut. Ya, intinya seperti menjelaskan atau singkatan dari penjelasan sebelumnya gitu. Nah, untuk kode selanjutnya yaitu P.
342243. Kode ini merupakan kode produksi tabung tersebut. Nah, untuk kode selanjutnya ada M4141. Nah, kita masuk ke kode yang terakhir, yaitu 07A18. Ini merupakan kode tanggal pembuatan tabung tersebut. Berarti tabung tersebut dibuat pada bulan 7 tahun 2018. Fungsinya sebagai penetapan tanggal kalibrasi, karena tabung tersebut harus dikalibrasi setiap 5 tahun sekali. Jadi kan tadi itu ada 07A18, jadi di bawahnya itu bisa ada 07A23. Dan untuk tabung ini bisa kita buka setiap tahun sekali untuk dibersihkan. Sekian video dari saya mengenai penjelasan alat-alat selam dasar, alat selam scuba diving, dan cara pemasangan mengenai alat selam dan alat scuba, dan pembacaan mengenai kode tabung scuba. Sekian, terima kasih. See you next time.